Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mila Inayatul Maula. Senang sekali rasanya akhirnya kita bisa kembali sharing, tentunya dengan topik yang berbeda, yaitu mengenai memahami khalayak. Nah, referensi ini saya ambil dari buku Formula Komunikasi karya Ibu Diah Rahmi Astuti. Memahami khalayak saat akan public speaking itu sangatlah penting, karena dengan kita mengetahui latar belakang dari khalayak itu sendiri, kita bisa memilih penggunaan bahasa yang tepat supaya informasi yang kita sampaikan dapat dimengerti, dapat diterima dengan baik, serta dapat menimbulkan kesan yang positif kepada komunikator itu sendiri. Apa itu khalayak? Nah, kata khalayak dalam komunikasi ini sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, di mana khalayak ini diartikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisir di suatu tempat dan waktu tertentu, di mana mereka secara sukarela datang ke tempat tersebut dengan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh hiburan. Tapi, seiring perkembangan zaman, di mana di masa ini komunikasi tidak hanya dilakukan secara face-to-face dengan audiens, dan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, komunikasi bisa dilakukan melalui media online, yaitu bisa dengan Zoom, Gmeet, sosial media, dan lain sebagainya. Maka, pengertian dari khalayak itu pun menjadi berubah, yaitu sekumpulan orang yang terbentuk akibat dari kegiatan komunikasi dalam skala besar, bisa juga tidak terbatas, dan mereka bisa saja tidak mengenal satu sama lain serta bersifat heterogen. Selanjutnya ada karakteristik khalayak. Yang pertama, khalayak sebagai problem solver. Sebagai manusia, tentu kita pasti mempunyai sebuah masalah. Terkadang khalayak itu datang ke suatu tempat dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah mereka. Yang kedua, khalayak sebagai mediator. Nah, setelah khalayak tersebut mendapatkan informasi dari seorang speaker, mereka akan menyampaikan kembali kepada si A, lalu si A akan menyampaikan kepada si B, dan si B akan menyampaikan kepada si C. Nah, dalam pengolahan informasi ini terjadi proses seleksi yang terdiri dari perbaikan, persepsi, dan daya ingat. Yang ketiga, ada khalayak sebagai penggarap informasi. Terkadang, khalayak yang sangat selektif dalam menerima informasi tidak akan menyerap semua informasi yang diberikan. Mereka hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan pengalaman hidup mereka, kepentingan atau keperluan, serta minat mereka. Yang keempat, khalayak yang mencari pembela. Nah, khalayak yang diliputi ketidakyakinan ini akan mencari informasi yang sekiranya dapat membantu ataupun mendukung, serta meyakinkan si khalayak tersebut atas keputusan yang telah diambil. Yang kelima, ada khalayak sebagai anggota kelompok. Nah, khalayak sebagai anggota kelompok ini terbagi menjadi dua, ada kelompok formal dan kelompok non-formal. Contoh dari kelompok formal adalah ABRI, Korpri, serikat buruh, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok non-formal ini terdiri dari kelompok pecinta alam, olahraga, pecinta burung, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada khalayak sebagai kelompok. Nah, contohnya itu ada kelompok orang tua, anak muda, kelompok profesor, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, penyampaian informasi yang kita lakukan itu harus sesuai dengan karakteristik dari kelompok sasaran tersebut. Dan yang terakhir ada selera khalayak. Nah, supaya informasi yang kita sampaikan ini tepat pada sasarannya, tentu kita harus memahami selera dari khalayak tersebut. Ada khalayak yang mempunyai selera humor,
ada khalayak yang mempunyai selera formal, dan lain sebagainya. Maka dari itu, memahami khalayak sangatlah penting sebelum kita melakukan public speaking. Selanjutnya ada beberapa khalayak dalam komunikasi massa, yaitu ada khalayak yang menerima tawaran komunikasi tertentu. Contohnya itu ada audiens TV. Lalu ada khalayak yang menerima hal-hal yang ditawarkan dalam jumlah yang kadarnya itu berbeda. Contohnya itu ada pembaca koran ataupun pembelinya. Dan juga yang terakhir ada khalayak yang mencatat dan menerima hasil dari informasi tersebut sehingga masih membekas itu dalam pikirannya, karena kalau lupa kan bisa baca. Nah, khalayak ini contohnya adalah peserta dari seminar, webinar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan jenis-jenis khalayak. Jenis-jenis khalayak ini terdiri dari kelompok atau publik, kelompok kepuasan, kelompok penggemar budaya dan citra rasa, serta kelompok medium. Nah, kelompok medium ini adalah kelompok yang terbiasa dengan media-media tertentu, kayak gitu. Sekarang sudah tahu bukan bagaimana cara memahami khalayak? Nah, menurut Sekram, seorang perancang komunikasi yang baik tidak akan memulai dengan apa yang harus dikatakan, saluran apa yang akan digunakan, dan bagaimana cara mengatakannya. Tetapi mereka akan memulai dengan siapa yang akan menjadi sasaran penyampaian pesan. Dengan kata lain, sebelum komunikator mempengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikan, khalayak terlebih dahulu mempengaruhi komunikator. Itulah sebabnya komunikator akan mencari segala informasi mengenai khalayak tersebut sehingga komunikator dapat menentukan apa yang akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Nah, tidak terasa selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga semua informasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.